Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangannya. Jangan ini lagi. Sayang. Apa? Panggangkan untuk kita roti kecil, kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari ini. Gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, ah? La 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 la. Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi, masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Siap. Nyam 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 nyam. Oh. Oh? Waduh, menjauhlah. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, kolobok, kembalilah sayangku. Si kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak dan dia menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku kolobok. Kolobok? Sungguh? Aku di sini. Kolobok, kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok. Baik, bernyanyilah. Oi, Tapi pelan-pelan saja ya. Ku kolobok, ku kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan darimu telinga panjang, bukan melarikan diri. Aku tidak mengerti. Dia menghilang. Kemudian kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok, kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku tidak lezat. Aku pemakan segala. Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya.
Kukolobok, kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan Kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok. Sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok, Kolobok, aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Kukolobok, kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari, dan darimu beruang berbulu, ku kan melarikan diri. Oh. Aku akan menangkapmu. Kemudian Kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang. Kolobok, kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi, Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah Rubaiyati Piatu yang malam ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kukolobok, kukolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendela ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, Dan dari kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari beruang kamu lari. dan darimu rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus, bagus sekali, indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua. Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku.
dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku Kolobok. Oh, Sebelum Kolobok itu menyelesaikan lagunya, rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang waktunya tidur. Kak Froska, putriku. Di sebuah desa yang jauh di sana, hiduplah keluarga yang baik dan rajin. Mereka punya seekor sapi bernama Buryonka dan putrinya Kak Froska. Mereka semua hidup bahagia dan saling menyayangi. Tetapi maut mengetuk pintu mereka. Kematian datang dan membawa orang tuanya ke dunia lain dan meninggalkan Kak Froska kecil. Dan Kak Froska kini menjadi yatim piatu. Hanya sapi yang tersisa setia bersamanya dan menjaganya. Dan sementara itu, Bobilika yang sedang lewat melihat seekor sapi yang sehat, muda, dan tanpa pemilik. Dia menarik sapi itu untuk dibawa pulang. Lalu Akan kubawa pulang anak ini ke rumah. Ini tempatmu. Bobilika memiliki 3 anak perempuan, bermata 1, bermata 2, dan bermata 3. Ini dia anak-anak, perkenalkan si yatim piatu, Kak Froska. Dia akan tinggal di Froska. Orang tuanya memandang putri mereka dari dunia lain. Bagaimana agar kita bisa membantunya? Kak Froska, sekarang sapi yang akan menjaga dan membantumu. Kak Froska!
kuliku Buryonuska. Aku sungguh sedih. Jangan biarkan aku menangis. Jangan menangis, Krochka. Masuklah ke telingaku dan keluarlah dari sisi yang lain. Kafroska, putriku. Hah? Kafroska sudah jadi cantik. Kenapa pipimu kemerahan? Kenapa rambutmu jadi panjang? Kenapa matamu bersinar? Lalu Bobilika berpikir, bagaimana bisa gadis itu menjadi cantik hanya dalam satu malam? Sepertinya seseorang membantunya. Lalu dia memberi gadis itu tugas yang tak mungkin dapat diselesaikannya. Menenun baju, membuat kapur, dan memutar tabung. Kerjakan pagi hari. Dan dia menyuruh si mata satu untuk mengawasi anak yatim itu. Bobilika dan putri-putrinya iri dengan kecantikanku. Mereka ingin membuatku lelah dengan memberi tugas yang tidak mungkin kukerjakan. Kafroska, katakan, siapa yang membuatmu menjadi cantik? Izinkan aku untuk mengepang rambutmu. Mata mengantuk, mata tertidur. Jangan menangis, Krochka. Aku akan membantumu. Masuklah ke telingaku dan keluar dari sisi yang lain. Bobilika mengharapkan jawabannya, tapi sia-sia. Si mata satu tidak tahu apa-apa. Bobilika mengambil tugas itu dan memberikan 5 keranjang baru lagi untuk dikerjakan. Dan dia menyuruh si mata dua untuk mengawasi anak yatim itu. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi si dua mata juga tidak tahu apa-apa. Bobilika menjadi marah dan memberi Kafroska lebih banyak tugas daripada yang sebelumnya. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi Kafrosechka lupa bahwa saudari bungsunya bermata 3. Dia masuk melalui telinga sapi dan menemukan dirinya berada di dunia lain. Ibu dan ayah sedang menunggunya di sana. Jangan sedih, putriku. Tugasmu sudah selesai. Dan ini kita bertemu untuk terakhir kalinya. Kafroska, aku melihat semuanya. Sapi itu yang telah menolongmu. Kita akan potong sapi itu. Jangan menangis, Krochka. Jangan makan dagingku. Kumpulkan tulangku lalu kuburkanlah. Lalu pohon apel itu tumbuh di pagi harinya. Sementara Sarevich, seorang raja, sedang berburu di hutan sebelah.
Pohon apel yang bagus. Aduh, siapa itu? Ganteng sekali. Hah! Gadis-gadis, siapa yang bisa memberikan apel ini untukku? Hah? Ambilkan apel itu, potong pohonnya. Tuanku, ini apel untukmu. Kumpulkan barang-barangmu gadis, bawa gaun dan selimutmu. Kita akan pergi ke istana. Raja yang terhormat, aku tidak punya apa-apa. Aku tidur di tikar dan selimutku hanyalah anyaman. Aku punya banyak barang bagus di sana. Berhenti brengsek, mau kemana kau? Kau telah membawa ular yang akan menggigitmu. Raja macam apa kau? Kami belum pernah melihatmu. Akhirnya, Kafrosetska dan sang raja hidup bahagia untuk selama-lamanya. Orang tuanya dan sapinya, Buryong, bahagia melihat Kafrosetska dari sana. Saat badai di suatu malam, ketika seorang pemilik rumah yang baik tidak mengharapkannya. Siapa di sana? Satu kata, cuaca buruk sekali. Deras dan lebat. Ya, saat musim dingin tiba, akan lebih buruk lagi. Pergi saja. Kalau begitu, mari kita bersama. Kelinci dan aku telah bersama selama 2 tahun. Sahabat baik. Jika kita bertiga melewati musim dingin akan jauh lebih mudah. Ya, mudah. Ya, mudah. Akan lebih menyenangkan untuk membangun rumah. Membangun rumah akan sangat menyenangkan, tapi kita Tidak tahu caranya. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Mungkin hujan tidak akan reda sebelum ayam pertama berkokok. Ya, mungkin. Di mana aku? Di dalam hutan tentunya. Tapi bagaimana kau bisa? Ke sini. Aku sedang berpergian. Aku terbang ke selatan. Aku sangat lelah jadi milik petani. Apa kau tahu? Petani itu bakal menyiapkan aku untuk jadi sup ayam berikutnya. Aku sampai jagungan karena memikir sup itu. Kau tahu mengapa tidak tinggal saja Dan bersama mungkin kami? kau tahu selama caranya. musim Membangun rumah. Rumah? Gampang sekali. Seperti memecahkan telur. Ya.
Dan akhirnya mereka hidup bersama, mempersiapkan musim dingin. Sang beruang membangun ternak lebah. Dengan sarang lebah, dia bisa minum teh dengan madu di musim dingin nanti. Sang serigala menangkap ikan dari sungai untuk dikeringkan dan dibakar. Tarik, mereka menggigit. Ayo, ya ampun. Ya ampun. Dan sang ayam, ya, dia hanya menjaga taman. Nah, kawan-kawan, bukankah ide yang baik kalau kita membeli seekor sapi? Ya, seekor sapi itu ide yang bagus. Mentega. Daging sapi. Benar, kawan. Dari susu kita bisa membuat mentega yang bisa kita makan di musim dingin nanti. Baiklah, Ya, oke. baiklah. Dan mereka memutuskan untuk membeli seekor sapi. Ayo kau kelinci, jangan sedih saat kami pergi. Sang kelinci tetap menunggu di rumah. Kuka duduk dulu di atas sedak. Madu telah terjual seluruhnya dan mereka bahkan menjual lebah. 28 sarang laku terjual. Dan mereka membeli seekor sapi. Setiap pagi, serigala dan kelinci membawa sapinya ke padang rumput. Mereka menyaring krim dari susu dan mengaduknya menjadi mentega. Oh, tidak. Tidak. Mentega ini, kawan, ini luar biasa. Dan penyimpanan yang terbaik adalah di loteng. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Siapapun di musim dingin, kita akan menggunakannya sedikit demi sedikit dan menggoreng kentang di dalamnya. Bisakah kita mencobanya sedikit saja? Bolehkah? Saat musim dingin tiba, kita akan mencicinya. Sebelum saat itu, tidak. Dan jangan bertanya lagi. Ya, tentu saja. Patuhilah peraturan. Pada akhir musim gugur, mereka mengumpulkan sepanci yang penuh mentega. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Dari mana kau berasal? Aku adalah rubah yatim piatu yang ditinggalkan sendiri di dunia ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi dan yang aku miliki hanyalah kendi kosong ini. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Ya, memang sulit untuk hidup sendiri. Betul sekali. Sudah 2 tahun ini aku tinggal di sini bersama kelinci dan tidak pernah membuat masalah. Kalau begitu tinggallah bersama kami, Rubah. Seperti kita ketahui, kawan-kawan, bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan besar. Akhirnya sang rubah hiduplah bersama mereka. Sikapnya sangat baik dan ramah dan selalu mencoba menyenangkan semua orang. Serigala abu-abu datang dan dia akan menggigitmu. Oh, selalu yang disalahkan serigala. Salju. Mungkin sudah tiba Waktunya. untuk mengambil mentega kita dari loteng. Kita tidak boleh terburu-buru. Ini belum musim dingin. Masih terlalu dini. Baiklah, bagaimana dengan besok? Apa bisa? Ketika besok datang, kita akan pikirkan lagi. Hingga akhirnya Rubah mengetahui tentang mentega. Mentega. Kalian tidak akan mendapatkan mentega. Hei, apakah rubah yatim piatu itu ada di rumah? Ya, dia di rumah. Dia akan segera kembali. Katakan padanya untuk datang ke pesta ulang tahun Musang dan buatkan nama untuk anaknya. Kita akan memberitahukan padanya. Jangan khawatir. Rubah, seseorang telah datang ke sini untuk mengundangmu dan buatkan nama untuk si anak Musa. Baiklah, aku pergi. Aku telah mempermainkan dan mengecoh mereka, tapi mereka tidak sadar. Rubah menemukan pohon besar yang kosong dan menyembunyikan mentega di sana. Ceritakan, bagaimana mereka menjamumu? Aku diberikan kue ikan goreng diisi dengan mentega cair. Dan nama apa yang kau berikan pada bayi Musang? Primo. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke pesta ulang tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio. Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang nama apa yang cocok untuk sang bayi? Finalio. Dan akhirnya salju pun turun.
Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekali. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang rubah yang licik berusaha untuk menghindar. Aku belum pernah memanjat tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Lalu di mana mentega kita? Mentega kita kemana? Ini aneh sekali. Kemana perginya mentega itu? Mana menteganya? Aku sangat Makan ingin. mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja, tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu. Akan keluar, perut akan seperti itu. Sama seperti telur. Bangun! Bangun! Ada apa? Kawan-kawan lihat. Dia yang Kita memakan telah mentega menemukan kita. si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, Ada yang tidak saudaraku. beres di sini. Ya, kita harus memeriksanya lagi. Periksa lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek 2 kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo. Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit Sudah pun. kubilang pada kalian semua. Dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang, menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan? Ayo. Ayo. Hati-hati. Oh? Jangan. Tunggu. Ayo kita pergi. Ayo bangun, pergi dari sini. Pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega. Kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan salju. Ayo kita pergi. Memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, rasakan itu. Jangan gigit aku. Rasakan itu. Pergi kau. Pergi. Pergi kau. Curi! Pergi kau. Rasakan itu! Begitulah akhirnya sang rubah mendapat hukuman karena telah menjadi licik dan tamak.
mendengar cerita ini dari kakekku, yang dia dengar juga dari kakeknya. Dahulu kala, kami memiliki seorang pensiunan kolonel sebagai kepala desa di desa kami, bernama Samsonov Alexei Kristantovich. Seorang pahlawan, punya banyak penghargaan. Dia memiliki segalanya, gelar, pangkat, dan rumah seperti istana, serta rasa hormat dari penduduk desa. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah seorang anak. Istrinya Maria Nevedovna sangat sedih karena itu. Kemudian suatu hari, seorang peramal Gipsi memberitahunya bahwa ada ikan ajaib di Sungai Don. Siapapun yang makan ikan ini akan melahirkan seorang anak. Jika anak laki-laki, tidak akan ada masalah. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia harus menikahi 3 pria. Jika tidak, akan ada masalah besar. Maria Nevedovna tentu saja menceritakan pada suaminya untuk segera mendapatkan ikan tersebut. Kolonel menyuruh prajuritnya untuk datang ke nelayan. Mereka mengambil jalan pintas agar ikan tidak cepat rusak. Dan itu adalah jalur yang sangat berbahaya dan tempat yang jahat. Mereka berhasil melewatinya. Di pinggir desa, hiduplah seorang janda yang terkenal sebagai juru masak terbaik di desa Don. Prajurit memberikan tangkapan padanya untuk segera dimasak. Ikan itu ternyata besar sekali. Lalu, siapa yang tidak ingin mencobanya? Ikan itu ternyata benar-benar ajaib. Maria Nevedovna melahirkan seorang putri yang sangat cantik sehingga sang kolonel lupa bahwa dia mengharapkan seorang ahli waris. Tidak ada yang ingat apa yang dikatakan peramal itu. Janda juru masak itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kucing yang memakan tulang ikan juga melahirkan anak kucing yang luar biasa hebat. Kolonel dan istrinya sangat menyayangi putri mereka, Lisaveta Alexeyevna. Dia selalu dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Guru-guru terbaik mengajarinya sopan santun, musik, tari-tarian, dan tentu saja bahasa Prancis. Begitulah cara kaum bangsawan. Dan dia tumbuh menjadi gadis cantik. Janda itu mengajari anaknya, Stjopka, pada sepupunya sepandai besi. Anak itu sangatlah pintar dan pandai berbisnis. Dia akan segera menjadi seorang pandai besi. Dan menjadikan kucingnya sebagai asistennya. Suatu hari putri kolonel melihat si pandai besi yang tampan dan jatuh cinta padanya. Seorang bangsawan muda merayunya dan ditolak. Ini luar biasa. Putri Lisa cantik sekali. Dan seorang baron asing pun juga ditolak. Luar biasa. Sulistannya yang Si pandai besi adalah satu-satunya yang dia impikan. Hari itu ulang tahun Lisa, dan kau tahu, lamar ketiga muncul. Ternyata setan-setan itu membalas dendam atas penolakan itu.
seluruh desa. Pagi telah datang, tapi lebih gelap dari tengah malam. Lalu kolonel mengumpulkan semua penduduk desa di teras istananya. Dan saat itu, Jenderal Kropotkin tiba untuk inspeksi wilayah dan memutuskan untuk mampir ke desa kami. Apa yang terjadi di sini, Alexei Krisantovich? Di mana-mana terang, tapi kenapa di sini saja yang gelap? Mungkin saja setan-setan itu mencuri semua cahayanya. Setan atau bukan, segera tertibkan. Saudara-saudara, bagi siapa saja yang bisa memerangi ini dan mengembalikan seluruh cahaya desa, dia akan mendapatkan hadiah dan dapat menikahi putriku. Kalian mengerti? Oh, baiklah. Bolehkah aku bertanya, apakah dia cantik? Ini dia, Lisan Kaku. Dia sangat cantik. Iya, baiklah. Beri aku air. Tidak, aku butuh lebih dari itu. Siapa yang menghancurkan jembatanku? Ini aku si pandai besi. Tolong kembalikan cahaya itu atau akan kupatahkan jembatanmu. Tidak, ayo bertarung. Oke, kau jadi api, aku jadi air. Kita lihat siapa yang akan menang. Siapa yang mengganggu jembatanku? Aku si pandai besi. Kembalikan bintang-bintang itu sekarang. Aku akan tunjukkan padamu. Santai dan tidak usah terburu-buru. Sebaiknya kau berubah menjadi batu dan turun dari bukit itu. Jika aku terjatuh, kau akan menang. Jika tidak, kembalikanlah bintangnya. Si pandai besi, aku datang untuk mengambil matahari. Kembalikan. Tidak akan. Ayo kita bertarung. Apa kau gila? Aku sudah menghabisi 2 temanmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bersiul paling kencang. Kau penyiul yang hebat. Sekarang giliranku. Kau harus tutup matamu atau mereka akan keluar dari kepalamu. Ini siulanku. Dan ini juga. Dari mana kau belajar untuk bersiul seperti itu? Itulah kehidupan. Segalanya jadi lebih baik dengan sinar matahari. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Kau sangat pintar, pahlawan hebat. Jangan lihat pekerjaannya, dia sungguh orang hebat. Dia mampu menghancurkan semua setan-setan yang ada. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil pandai besi. Kau berhasil. Dia sungguh orang hebat.
dia telah menghancurkan setan. Dia sungguh orang hebat. Dia memusnahkan setan. Ini dia pahlawan hebat. Menantuku. Kekasihku. Pernikahan yang meriah. Para tamu datang dari atas dan bawah sungai Don. Bahkan Jenderal Kleopatra pun muncul. Luar biasa. Tentu saja Ibu Stefan ada di sana. Dan sepupunya yang tua serta pangeran dan para bangsawan dan warga biasa. Semua orang berkumpul di sana. Ayo tuang sekali lagi. Kakek buyut dan kakekku juga ada di sana. Semua minum madu dan bir dan tidak meninggalkan satupun. Stepan dan Lisaveta hidup bahagia selamanya untuk menyenangkan semua orang. Mereka menyewa iblis untuk menjaga ketertiban. Bahkan bubuk neraka berguna untuk menakut-nakuti orang.